Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fardin Ali Nugroho dari Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 6 dengan NIM 2355 2010 34. Pada video ini saya akan menjelaskan program yang berbasis Python untuk analisis market basket. Nah, menggunakan salah satu algoritma yang agak populer yaitu a priori, entah itu populer atau tidak. Dataset yang yang saya gunakan ini bersumber dari Google, yaitu dataset retail transaksi. Dengan kolom utama pada dataset itu memiliki fitur transaction. Salah satu fiturnya transaction ID, date, dan juga produk. Nah, lanjut untuk library yang saya impor. Ini ada beberapa library, yaitu Pandas yang digunakan untuk meload atau membaca dataset. Matplotlib digunakan untuk membuat grafik. AST AST ini digunakan untuk mengubah data produk awalnya berbentuk teks menjadi list Python. Nah, lalu ada transaction encoder, a priori, dan juga action rule. Nah, ini yang harus diimpor. Nah, ini untuk menganalisis. Nah, di sini saya menginstal library ML Extend Network. Ini untuk encoder, one hot encodernya nanti. Nah, di sini saya mulai dataset ini saya taruh di GitHub supaya bisa diakses secara langsung. Jadi nggak saya eh, taruh di lokalnya komputer. Saya taruh di GitHub supaya bisa diakses secara online berupa link ya, yang berbentuk raw. Lalu di sini ada parsing kolom produk. Ini adalah bagian preprocessing. Pada kolom produk berisi daftar produk, tetapi formatnya masih seperti teks. Nah, seperti ini koma agar bisa diproses oleh Python. Ini eh, harus diubah menjadi list Python sungguhan. Proses ini dilakukan menggunakan AS literal eval. Ini ada option yang namanya AS literal eval. Nah, ini produk diubah menjadi list Python. Oke. Lalu menampilkan contoh. Nah, ini contoh dataset saya. Ini kalau di JSP seperti ini, tapi ini ditambahkan dengan 1, 2, 3. Maka di Indonesia hanya memiliki 3 fitur yaitu ID, date, dan juga produk. Lalu transformasi transaksi ke format basket. Nah, ini tadi yang saya maksud harus menginstal ML extend. Ini mengubah dari produk menjadi binary atau biasanya itu dalam preprocessing disebut encoding. Nah, di sini saya menggunakan one hot encoding. Maka pada transaksi satu, jika tidak ada produk ini, maka dia bernilai false atau nol. Jika ada seperti build ini, maka dia akan bernilai true satu pada transaksi satu. Nah, ini parameter a priorinya. Saya menggunakan di sini ada total transaksi yaitu 40.000 dan saya menggunakan minimum support itu di angka 0,001 dan juga minimum support count itu 40. Minimum confidence itu 0. Nah, kenapa saya menggunakan minimum support 0,001? Nah, saya ini sudah analisis dari beberapa minimum support itu yang menurut saya terbaik ya, dan lolos ke C2 itu hanya di angka segitu. Jika saya naikkan itu hanya lolos di C1, maka dia tidak ada kombinasi item. Dia hanya muncul satu item saja. Nah, di sini pada C1 ini dia
Pada C1 ini, eh, di bagian ini, dia mencari frequent item set dengan panjang satu item set. Program itu produk-produk tunggal yang sering muncul dalam transaksi. Nah, ini untuk menghitung produk-produk tunggal dalam transaksi. Lalu program menghitung frekuensi dan supportnya. Ini menghitung frekuensi dan supportnya. Nah, dan ini hasilnya. Nah, tadi dia hanya mencari frekuensi item set yang hanya satu item. Nah, ini. Lalu dia menunjukkan frekuensi, support, dan juga dan bentuk persennya. Nah, C2 ini sama seperti C1, tapi dia menghitung frekuensi kemunculan produk dengan dua item set, dua kombinasi item set. Nah, contohnya seperti ini. Lanjut untuk ketiga, karena saya menentukan sebenarnya ada yang lolos dari C3 ini, tapi saya menentukan minimal support count itu 40. Atau ini dalam hitungan L1, maka jika C1 ini menampilkan seluruh data yang supportnya memenuhi syarat dari C3 atau kombinasi item 3, itu dia akan diproses dulu. Ketika diproses, itu kan sudah muncul semua kombinasi item set 3 dengan minimum support yang lolos. Tapi di L3 ini dihitung lagi, minimum support dari L3 yang lolos ini apakah memiliki 40 transaksi. Nah, itulah itulah kegunaannya minimum support. Jika tidak, maka di sini nggak ada dari 3 item set yang lolos. Nah, ini 3 item set yang lolos, tidak ada. Tidak ada 3 item set yang lolos pada min support 001. Pada dataset ini, kombinasi 3 produk jarang muncul minimal 40 kali. Ada, tapi biasanya di bawah 40 kali. Yang 30 atau 10 itu ada, tapi dia tidak lolos dari L3, yaitu 40 kali transaksi minimal muncul dalam dataset. C4 begitu juga, C5 begitu juga. Lalu ini frekuen dalam jumlah frekuen item set. Nah, frekuensi tertinggi ini ada pada produk Todd Pastel. Todd Pastel, wah, pasta gigi. Iya, pasta gigi. Lalu ini saya membentuk association rule ya. Bagian ini membentuk aturan asosiasi dari frekuensi item set. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya antecedents dan konsekuen. Gimana antecedents ini? Jika produk yang jika dibeli atau produk A, maka konsekuensinya produk B. Makanya, nah, jika pelanggan membeli bebek bebek saus, maka konsekuennya pelanggan juga cenderung membeli air Fransheimer begitu. Lalu ada evaluasi role sini. Nah, ini evaluasi role yang sudah terbentuk ini ada sekitar 5.516 data role dan juga 7 kolom. Attendance, konsumen support, support. Bentuk persen, confident persen, love ratio. Nah, ini ada rule terbaik. Rule terbaik ini jatuh kepada yaitu soda dan juga vacuum cleaner. Nah, tadi kan dijelaskan ada antecedent dan konsekuen, di mana jika membeli soda ini antecedennya, maka cenderung membeli vacuum cleaner. Nah, ini konsekuennya. Dengan support 0,18, confident 5,04%, dan juga level rasio 1,44 yang menunjukkan level rasio ini bagus karena lebih dari 1. Lalu ada rekomendasi produk visualisasi top 10 produk. Nah, ini
Karena Tot ST ini produk yang paling banyak, maka dia memiliki barcode yang paling menonjol sendiri. Visualisasi jumlah item per transaksi. Nah, ini jumlah distribusi item per transaksi ya. Satu item ini eh, ada sekitar 8.000 ke bawah ya. Ini 8.000 ke bawah ini bisa dilihat nanti kalau di aplikasinya. Yang paling tinggi ada di 3 item per transaksi. Di angka 8.000 ke atas sekarang. Lalu ada visualisasi item. Nah, ini ada confident dan support. Nah, ini juga penting. Grafik ini menggunakan scatter plot. Nah, ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Sumbu X ini menunjukkan support dan sumbu Y ini menunjukkan confident. Sumbu X menunjukkan support dan sumbu Y menunjukkan confident. Grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antara seberapa sering rule muncul dan seberapa kuat rule tersebut. Nah, rule yang bagus biasanya memiliki confident yang sangat tinggi ini. Tinggi banget. Dan jika supportnya juga cukup tinggi, maka rule tersebut relevan untuk dianalisis. Nah, ini supportnya. Lalu ada, nah ini berdasarkan lift rasio, ada network web association. Nah ini hubungan antar produk ya. Di sini tadi kan role terbaiknya dimenangkan ya. Dimenangkan oleh vacuum cleaner dan juga soda. Maka ini akan membentuk node yang berhubungan dengan tanda panah. Ya. Di sini ada tanda panah. Ini melihat hubungan antar produk secara visual dengan node dan juga tanda panah. Lalu ini jumlah transaksi retail per bulannya juga saya tampilkan. Lanjut ke aplikasinya saja. Nah, ini aplikasinya. Yang pertama-tama kita itu disuruh untuk memasukkan dataset yang berformat CSV dengan menggunakan file kolom transaksi ID, date, dan produk. Jika nanti ada CSV yang spesial, ini tiba itu dan kemudian rekapannya itu berbentuk banyak fitur. Nah, kita harus apa ya? Kita harus memisahkan fitur ini dulu. Nah, yang kita analisis adalah ini. Ini saya sudah punya. Ini yang saya dapatkan dari Kaggle. Upload. Nah, sudah mengupload, lalu kita setting. Ini supportnya 00,01, max item set 5. Lalu simpan setting, lalu proses a priori. Oke. Ini menunggu. Kita beberapa detik atau menit. Lama ya. Soalnya komputasinya agak ngeden apa ya? Meledak. Soalnya ada sekitar berapa transaksi. Nah, di sini ada log proses Python-nya. Nah, jadi saya di sini tidak menggunakan apa ya, perhitungan lain. Nah, itu saya dapat perhitungannya itu saya compare dari Python a priori yang saya jelaskan tadi. Saya compare dalam bentuk aplikasi seperti ini. Ini tinggal menggunakan PHP, HTML, saya menggunakan MySQL, dan juga menggunakan localhost, menggunakan exam. Gak lama ya. Soalnya di dataset saya itu mengandung 4.000, nah ini sudah muncul. Dataset saya itu mengandung 4.000 transaksi dan juga produk uniknya ada 81 produk pada dataset saya. Nah ini mensupport core-nya tadi 40. Saya dapatkan C1 itu 81 data, digit C2 ini 2758 data. Jika digunakan untuk rules maka akan membentuk
5.516 rules. Nah, ini nih sekitar tadi distribusinya sekitar untuk 3 itemnya sekitar 8.461 item. Nah, ini kita bisa lihat di sini juga nih, hubungan antara, nah ini aksesoris ini lebih mantap ya, tampilannya itu lebih visualisasinya lebih mantap dalam bentuk aplikasi. Nah, ini hubungan antara produk, ini ada produk soda dan vacuum cleaner yang memiliki life ratio dan juga confidence sekitar 5,4% dan juga life 1,44. Dari rekomendasi ini ada juga kita bisa memilih semisal tadi kemunculan eh, jumlah frekuensi kemunculan tot pastel pada data saat itu lumayan banyak ya. Tot pastel, kita cari tot pastel. Kita cari rekomendasinya apa sih ya konsekuensi konsekuensi konsekuennya yang paling sering muncul ketika kita membeli tot pastel. Nah, ini ada di ketchup ketchup yang memiliki support 0,27, confident 3,93, live 1,08. Ini sebenarnya cukup bagus, tapi dia nggak masuk ke dalam dua rules karena tidak mungkin tidak memenuhi syarat dari L1-nya atau L2-nya. Minimal 40 transaksi muncul. Di sini tadi ya, seperti tadi ada association rule-nya dipegang pertama itu soda vacuum cleaner yang memiliki support sekian, bagian sekian, dan juga lain sekian. Ini rule yang terbaik. Dalam dashboard ini punya grafik termasuk tadi yang saya sudah tampilkan di Python yang juga. Dan juga ini log proses dalam Python. Saya menggunakan Python-nya tadi sebagai perhitungannya. Nah, sekian saya penjelasan dari program aplikasi yang saya buat. Berdasarkan program ini, proses analisis dimulai dari pre-processing tadi, pre-processing dataset yang kita mengubah teks produk menjadi list Python, terus kita menggunakan transform encoder dan juga yang lain-lainnya tadi. Lalu program membaca, mengubah kolom produk. Nah, mengubah setelah data siap, algoritma a priori ini dijalankan untuk mencari frekuensi item set mulai dari C1 sampai C5. Kemudian frekuensi item set digunakan membentuk association rule berdasarkan support confidence dan juga live ratio. Hasil analisis kemudian divisualisasikan berupa grafik seperti top 10 produk, kemudian ada distribusi, top frekuensi, nah, gitu. Dan juga ada tadi juga kita hubungan support dan confidence, dan juga ada association rule, hubungan antara rules atau antar produk. Dan juga di sini saya juga menampilkan transaksi bulanannya, ini, nah, bulannya. Nah, dengan demikian program ini dapat membantu menemukan pola. Nah, ini tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah menemukan pola pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi produk berdasarkan hubungan antar produk, dalam suatu transaksi yang di sini adalah transaksi retail yang saya dapatkan dari Kaggle untuk datasetnya. Nah, sekian untuk tadi penjelasan dari program aplikasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.